Halo guys. Halo. Oke, film apa nih? Ini kita lagi nonton film budaya. Yang pertama tuh ada film Cahaya dari Timur Beta Maluku gitu. Oh, apa tema film Cahaya dari Timur Beta Maluku? Nah, film ini memiliki tema olahraga dan perjuangan untuk meraih mimpi. Nah, film ini dirilis pada tahun 2014 dengan sutradara yaitu Angga Lima Sasongko dan diproduseri oleh Glenn Fredly. Nah, film ini berdurasi 2 jam 30 menit di mana dibintangi oleh banyak aktor ternama Indonesia meliputi Ceko Tiriko, Sarah Uum, dan Abner Rahman Arif, dan masih banyak lainnya. Di mana film ini menarik bagi di mana terdapat dialog Ambon di dalamnya sehingga lebih kental dengan suasana Ambon yang digambarkan di dalam film. Terus bagaimana cerita ini? Nah, untuk ceritanya tuh filmnya ini yang pertama dia tuh menampilkan latar belakang di daerah Ambon dan Maluku yang pada saat itu sedang dilanda konflik agama antara agama Islam dan agama Kristen. Di mana latar waktunya itu sekitar tahun 2000-an lah. Di mana Sani Tawai Nelas sebagai peran utama yang diperankan oleh Chico Jericho yang merupakan seorang mantan pemain timnas U15 pada tahun 1996 yang gagal menjadi pemain profesional mengalami guncangan besar, di mana Sani ini menyaksikan tertembaknya seorang anak dalam sebuah insiden konflik yang terjadi di Ambon. Nah, Sani ini yang kembali ke Tuleha, di mana desa kelahirannya, di salah satu desa yang ada di Ambon yang berjarak 25 km dari Ambon untuk menyambung hidupnya sebagai tukang ojek yang menyaksikan keterlibatan anak-anak dalam konflik yang terjadi itu. Terus Sani ini mengadakan latihan sepak bola untuk mengalihkan perhatian anak-anak supaya tidak terfokus ke konflik yang terjadi, supaya tidak membuat pikiran anak-anak tersebut untuk berkonflik ke depannya. Nah, di tengah situasi yang kacau dan dengan segala keterbatasan ekonomi, Sani bertahan sembari melatih anak-anak tersebut selama bertahun-tahun. Nah, di tahun 2006 ini kondisi Maluku mulai kondusif jadi karena sekolah sepak bola yang dirintis Sani dan Hari masih berjalan, di mana anak-anak yang mereka latih tumbuh menjadi pemain-pemain sepak bola muda berbakat. Tapi Sani dan Hari mengalami perpecahan, di mana Hari ini mendaku bahwa sekolah sepak bola itu hanyalah milik keluarganya saja. Lalu Sani marah besar lah dan mengundurkan diri dari sekolah itu. Nah, dalam sebuah kompetisi antar kampung, tim Sani berhadapan dengan tim Hari di babak final, di mana tim Hari ini berhasil keluar sebagai juara, namun Sani ditunjuk untuk melatih kesebelasan Maluku. Di mana setelah pertandingan tersebut dibuatlah kesebelasan untuk daerah Maluku yang akan dikompetisikan ke Jakarta nih, Gi. Nah, itu sedikit alur filmnya. Terus setelah kita menonton film ini, menurut kalian makna dan nilai apa yang tertuang dalam film ini? Menurut aku sih, kalau makna dan film dari Cahaya Timur dari Maluku ini, pertama film ini mengajarkan untuk kita tidak fanatik terhadap agama, tidak terlalu fanatik terhadap agama ataupun apa yang kita percayai, karena kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang pluralisme dan terdiri dari banyak keanekaragaman. Juga mengajarkan bahwa perbedaan itu bukan menjadi sebuah cara, melainkan membuat kita semakin bersatu sebagai perekat bangsa. Lalu dalam film ini juga sedikit memvisualisasikan bagaimana sih keindahan dari Kabupaten Ambon dan Maluku ini. Oh, gitu. Lalu bagaimana menurut kalian membangun strategi harmonis antar umat beragama bagaimana? Nah, yang pertama membangun keharmonisan ini di mana kita membuat kegiatan yang positif seperti pada film tersebut, yaitu menghabiskan waktu dengan berolahraga seperti melakukan kegiatan sepak bola dan lainnya untuk membangun harmonisasi dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang dari masyarakat tersebut, baik itu perbedaan agama, suku dan lainnya. Selain itu, selain yang diucapin sama Tirta, adapun strategi untuk meningkatkan harmonis antar umat beragama itu yaitu dengan meningkatkan rasa tegang rasa dengan menghargai antar masyarakat, baik masyarakat yang berbeda agama, suku, ras dan budaya. Oh, gitu.
Nah, selanjutnya itu kita tadi nonton film Laskar Pelangi, di mana film Laskar Pelangi ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Riri Reza dengan produsernya itu Mira Lesmana. Filmnya ini berdurasi sekitar 2 jam 5 menit dan dibintangi oleh sejumlah aktor besar Indonesia. Gimana sih cerita filmnya? Nah, cerita dari Laskar Pelangi ini, di mana film ini menceritakan kisah tentang kalangan pinggiran dan kisah perjuangan hidup yang untuk menggapai mimpinya, di mana keindahan persahabatan yang menyelamatkan hidup manusia dengan latar belakang sebuah pulau indah yang pernah menjadi salah satu pulau terkaya di Indonesia, yaitu Pulau Bangka Belitung. Nah, film Laskar Pelangi diadaptasi dari novel ternama, yaitu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengambil setting di akhir tahun 70-an, di mana yaitu menceritakan hari pertama pembukaan kelas baru di sekolah SD Muhammadiyah. Menjadi sangat menegangkan bagi dua guru luar biasa, di mana yaitu yang pertama Muslimah diperankan oleh Cut Mini dan Pak Harpan diperankan oleh Ikrar Negara, serta 9 orang murid yang menunggu di sekolah yang terletak di Desa Gantong, Balitung, Pulau Bangka Belitung. Nah, di sini sebab kalau tidak mencapai 10 murid yang terdaftar, sekolah akan ditutup. Nah, hari itu Harun, salah seorang murid, istimewa menyelamatkan mereka sehingga murid yang di sana menjadi 10 orang. Nah, ke-10 murid ini kemudian diberi nama dengan Laskar Pelangi oleh ibu muslimah. Nah, menjalani kisah yang tak terlupakan 5 tahun bersama Bu Mus dan Pak Harpan, dan ke-10 murid ini dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing berjuang untuk terus bisa sekolah. Nah, di antara berbagai tantangan berat dan tekanan untuk menyerah, Ikal, salah satu murid, Lintang dan Mahar dengan bakat dan kecerdasannya muncul sebagai pendorong semangat mereka untuk terus sekolah dari 10 orang Laskar Pelangi tersebut. Menurut kamu tema dari film Laskar Pelangi ini apa? Nah, menurut saya sendiri tema film Laskar Pelangi ini yaitu tema semangat perjuangan yang disertai dengan keikhlasan seseorang dalam menempuh pendidikannya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Menurut kalian nih, nilai yang terkandung dalam film ini apa saja? Nah, menurut saya yang pertama ya, nilai yang terkandung dalam film ini adalah nilai keanekaragaman, di mana terlihat dari film yang menampilkan visualisasi keindahan alam Bangka Belitung dan juga para tokoh dengan latar belakang yang berbeda, baik itu berbeda ras, suku, agama yang berbeda, serta mengajarkan nilai semangat dalam meraih cita-cita walaupun memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan dari materi. Nah, terus selain nilai-nilai yang disampaikan sama tim satu, ada lagi nilai yang terkandung di mana nilai tersebut adalah nilai keharmonisan, di mana semua tokoh di dalam film tersebut mengesampingkan perbedaan. Karena kita tahu 10 murid yang terdapat di dalam film tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang punya agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, tetapi mereka bersepuluh memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ini juga mengajarkan nilai persahabatan, di mana dalam film tersebut kental persahabatannya, dan persahabatan mereka itu nggak melulu dalam keadaan suka aja, melainkan juga ada masa-masa yang pada saat mereka menghadapi berbagai cobaan. Dari kedua film tersebut, sebenarnya keanekaragaman itu dapat mengancam jika tidak dijaga dengan baik ya. Tetapi jika keanekaragaman itu disikapi dengan baik, malah dapat mempererat persatuan berlandaskan perbedaan yang ada. Ini menimbulkan rasa kebersamaan dan terbentuknya lingkungan masyarakat yang harmonis. Jadi film ini mengajarkan kita semua untuk saling menjaga keharmonisan antar masyarakat yang ada suku, ras, dan agama dengan melakukan hal-hal positif seperti membentuk organisasi olahraga tanpa adanya diskriminatif. Ya, betul sekali. Dan mengesampingkan perbedaan dalam mencapai sesuatu. Kedua film ini juga mengajarkan kita untuk tidak patah semangat dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Itu yang singkat yang kelompok kami dapat sampaikan.
Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.